Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat datang kembali di Gen Channel. Nah, jika di video sebelumnya kakak sudah membahas tentang pengelompokan makhluk hidup pada hewan, dan sesuai dengan janji yang telah kakak sampaikan di video sebelumnya, bahwa kakak juga akan membahas tentang pengelompokan makhluk hidup pada tumbuhan. Ya, nah jadi di video kali ini kita akan bahas tentang pengelompokan makhluk hidup pada tumbuhan, ya. Oke, langsung saja kita akan bahas pengelompokan makhluk hidup pada tumbuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tumbuhan di muka bumi ini sangat banyak jenisnya. Nah, oleh karena itu, untuk mempermudah mempelajari serta mengetahui manfaat dari makhluk hidup, di sini khususnya tumbuhan, maka perlu adanya pengelompokan. Nah, pengelompokan ini didasarkan pada ciri yang dimiliki oleh masing-masing tumbuhan. Pengelompokan yang pertama pada tumbuhan bisa dilihat berdasarkan bentuk akar. Berdasarkan bentuk akarnya, tumbuhan dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada tumbuhan yang berakar serabut. Nah, ini umumnya ditemukan pada tumbuhan monokotil. Sebagai contoh, tumbuhan yang memiliki akar serabut bisa ditemukan pada jagung dan juga padi. Selain berakar serabut, tumbuhan juga ada yang memiliki akar tunggang. Nah, kalau tumbuhan yang memiliki akar tunggang ini umumnya ditemukan pada tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan yang memiliki dua keping biji. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang yaitu bisa pohon mangga dan juga bisa pohon rambutan. Nah, itu adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan bentuk akar. Lalu yang kedua, pengelompokan tumbuhan berdasarkan sifat batang. Nah, berdasarkan sifat batangnya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, ya. Yang pertama, ada tumbuhan yang memiliki batangnya basah atau disebut juga dengan herba. Nah, batang basah ini bersifat lunak serta banyak mengandung air. Contohnya bisa ditemukan pada tanaman kangkung. Yang kedua, ada tumbuhan yang batangnya berkayu. Nah, berbeda dengan tumbuhan yang batangnya basah, kalau tumbuhan berkayu jauh lebih keras serta kuat. Nah, ini biasanya banyak dimanfaatkan untuk bahan bangunan kalau pohonnya yang ukurannya besar-besar. Contoh tumbuhan yang memiliki batang berkayu yaitu bisa ditemukan pada mangga atau bisa juga pada rambutan. Lalu yang ketiga, ada tumbuhan yang memiliki batang beruas-ruas. Nah, kalau batang beruas-ruas ini umumnya ditemukan pada tumbuhan monokotil. Jadi, batangnya itu tersusun dari beberapa ruas. Contoh tumbuhan yang memiliki batang beruas-ruas seperti tebu atau bisa juga ditemukan pada pohon bambu. Nah, itu adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan sifat batang. Lalu tumbuhan bisa dikelompokkan lagi berdasarkan bentuk tulang daunnya. Nah, tumbuhan juga memiliki beberapa macam berdasarkan bentuk tulang daunnya. Yang pertama, ada tumbuhan yang memiliki tulang daun menyirip. Nah, ini menyerupai dengan sirip ikan. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki bentuk daun atau bentuk tulang daun menyirip yaitu bisa ditemukan pada mangga atau bisa juga ditemukan pada jambu. Lalu yang kedua, ada tumbuhan yang memiliki tulang daun melengkung. Nah, ini seperti garis lengkung saja ya. Contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun melengkung yaitu ada eceng gondok atau bisa juga ditemukan pada daun sirih. Lalu yang ketiga,
ada lagi tumbuhan yang memiliki bentuk tulang daun menjari. Nah, ini seperti jari-jari tangan ya, atau menjari 5. Ada juga yang kurang atau bisa juga lebih ya. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari bisa ditemukan pada pohon pepaya, atau bisa juga ditemukan pada pohon singkong atau ketela ya. Nah, bentuk daunnya itu menjari. Sedangkan yang terakhir, ada yang bentuk tulang daunnya sejajar. Nah, kalau contoh tumbuhan yang memiliki tulang daunnya sejajar, antara lain bisa padi atau bisa juga jagung. Nah, itu adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan tulang daunnya. Lalu tumbuhan juga bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk bunga ya. Nah, karena bentuk bunganya juga bermacam-macam. Yang pertama, ada yang bentuk bunganya bulat. Nah, ini bisa ditemukan pada bunga putri malu. Sedangkan yang kedua, ada yang bunganya berbentuk seperti trompet. Nah, ini bisa ditemukan pada bunga kecubung ya. Lalu yang ketiga, ada lagi tumbuhan yang memiliki bentuk bunga seperti kupu-kupu. Nah, ini bisa ditemukan pada berbagai jenis kacang-kacangan biasanya ya. Bentuk bunganya seperti kupu-kupu. Lalu yang terakhir ya, yang keempat, ada lagi bunga yang berbentuk seperti payung. Nah, ini bisa ditemukan pada tumbuhan bunga tapak dara. Nah, itu adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan bentuk bunga. Selain berdasarkan bentuk bunga, nah, tumbuhan juga dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah biji yang ditemukan di dalam buahnya ya. Nah, berdasarkan jumlah biji yang ditemukan di dalam buahnya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, ada tumbuhan yang hanya memiliki 1 biji dalam 1 buahnya. Nah, ini bisa ditemukan pada rambutan atau bisa juga alpukat. Sedangkan yang kedua, ada tumbuhan yang menghasilkan lebih dari 1 biji di dalam buahnya. Nah, ini bisa ditemukan pada buah pepaya atau bisa juga ditemukan pada buah jambu biji ya. Nah, itu adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan jumlah biji yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu pengelompokan tumbuhan berdasarkan habitatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bumi ini sangat luas ya, dan di berbagai belahan bumi tentu memiliki habitat yang berbeda. Begitupun dengan tumbuhan, nah ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis habitatnya ya. Karena nah yang pertama ada tumbuhan yang hidup di darat. Contohnya seperti pohon mangga ya. Kemudian yang kedua ada yang menempel pada pohon lain seperti tumbuhan anggrek atau bisa juga pada tumbuhan paku ya. Kemudian selanjutnya ada tumbuhan yang hidup di air. Contohnya seperti teratai. Lalu ada juga tumbuhan yang hidupnya di tempat ekstrim seperti di gurun. Contohnya adalah tumbuhan kaktus. Lalu ada lagi tumbuhan yang habitatnya di tempat yang lembab seperti kelompok lumut-lumutan serta paku. Nah, itu adalah di antara ya pengelompokan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya atau habitatnya. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita tentang pengelompokan makhluk hidup, khususnya di sini pada tumbuhan. Nah, bagi adik-adik yang ingin belajar lebih banyak tentang materi-materi IPA, tentu tinggal subscribe saja channel ini karena kita akan bahas materi-materi yang lain yang masih berkaitan dengan IPA. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan video ini bermanfaat.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.